Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita akan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, kita atau Bapak akan mencoba yaitu belajar atau mengajar pada anak-anak khususnya kelas 1 sampai 5. Sebelum pelajaran kita mulai, anak-anak harus menyiapkan pena, penanya, bukunya, buku tulis dan paketnya. Itu sesuai dengan jadwal bahwa hari Senin jam pertama adalah akan kita sama-sama mempelajari bidang studi bahasa Arab. Jadi sesuai apa yang tadi Bapak jelaskan, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, silakan buka masing-masing buku paketnya. Itu buku paket yang lama ya, yang sudah ada. Kemudian yang tidak ada, mungkin buku tulisnya juga boleh disiapkan, pena dan lain sebagainya. Nah, untuk pertemuan yang pertama ini yaitu akan memberi tema yaitu tentang pelajaran pertama. Pelajaran pertama itu adalah nanti materi ajarnya adalah hiwar fil hadiqah, yaitu dialog tentang atau dalam kebun. Nah, buka halaman pertama, di sana ada ayat ad-darsul awal. Ad-darsul awal itu artinya pelajaran pertama. Sebelum kita memasuki materi ajarnya, ya, kita mencoba untuk membacakan atau melafalkan pelajaran pertama ini tentang hadiqatul baiti atau kebun rumah. Jadi ada ya di halaman 1 hadiqatul baiti. Nah, kalau ada hadiqatul baiti, baiklah Bapak akan bacakan terlebih dahulu. Dengarkan masing-masing. Hadiqatul baiti amamal baiti hadiqatun fiha a'sabun wa syajaratun wa azharun mutanawwi'ah. Saya ulangi lagi ya, Bapak ulangi lagi. Hadiqatul baiti amamal baiti hadiqatun fiha a'sabun wa syajaratun wa azharun mutanawwi'ah. Kalau belum lancar ya bacaannya, boleh ditulis dengan bahasa Indonesia supaya jangan nanti anak-anak membaca tidak tahu mana bacaan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu boleh ditulis dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Kemudian berikutnya adalah
Istima. Apa itu istima? Istima'un ya. Itu halaman 2. Buka halaman 2, istima'un. Istami'u jayyidan. Istami'u jayyidan. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan al-hadiqatu. Al-hadiqatu. Al-hadiqatu hiya makanun. Al-hadiqatu hiya makanun wasi'un yaqa'u amamal manzili aw wara'ahu. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan baris kedua. Yugrasu fiha kathirun minal asjaril mutanawwi'atil minal asjaril mutanawwi'ati wal azharil mulawwanati. Baris yang ketiga, al-hadiqatu jamilatun. Hal indaka hadiqatun? Kira-kira kalau belum jelas, ya Bapak ulangi lagi. Bagaimana? Kalau belum, diulang lagi sekali lagi ya, supaya jelas, supaya tidak salah membacanya. Tadi baris kedua yaitu yughrasu fiha katsirun. Baris kedua, minal asjaril mutanawwi'ati wal azharil mulawwanati. Baris ketiga, al-hadiqatu jamilatun. Hal indaka hadiqatun? Jelas? Kalau sudah jelas, kita coba kita artikan dari pelajaran pertama tadi, ad-darsul awwalu. Artinya pelajaran yang pertama. Hadiqatul baiti artinya kebun rumah. Sudah? Oke, sudah ya. Sekarang amamal baiti hadiqatun. Kita artikan amamal baiti hadiqatun, di depan rumah ada kebun. Titik. Selanjutnya, fiha a'syabun wa syajaratun wa azharun mutanawwi'atun. Fiha a'syabun, di dalamnya atau di dalam kebun ada rumput. Wa syajaratun, dan pohon. Wa azharun mutanawwi'atun, dan bunga bermacam-macam.
Sudah ya ditulis? Kalau sudah, kita lanjutkan. Istima halaman 2 ya. Itu istima itu artinya menyimak. Artinya menyimak. Istami'u jayyidan, itu di samping sudah ada artinya dengarkan baik-baik. Istami'u jayyidan. Al-hadiqah, artinya kebun itu. Artinya saya ulangi lagi, kebun itu. Apa itu kebun? Al-hadiqatu hiya makanun. Bapak ulang lagi, al-hadiqatu hiya makanun. Kebun itu adalah tempat yang luas. Kebun itu tempat yang luas. Jadi kalimat dari al-hadiqatu hiya makanun wasi'un, sampai situ ya. Suku kata pertama al-hadiqatu. Suku kata yang kedua hiya. Suku kata yang ketiga makanun. Suku kata yang keempat adalah wasi'un. Jadi arti secara terjemahnya, kebun itu adalah tempat yang luas. Baik, Bapak lanjutkan. Yaqa'u amamal. Masih baris pertama ya. Yaqa'u amamal manzili au wara'ahu. Artinya yaqa'u letak, amama di depan, al-manzili rumah, atau wara'ahu dan di belakangnya. Dan di belakang itu di belakang rumah. Jadi secara terjemahannya diletak di depan rumah, letak di depan rumah atau di belakangnya. Sudah ya? Kita lanjutkan, yaitu baris kedua. Ditulis, jangan ditulis, nanti tidak tahu kalau tidak lihat sini. Baris yang kedua adalah bacaannya yughrasu fiha katsirun. Yughrasu fiha katsirun. Di dalam kebun itu, aku ulang lagi ya. Secara harfiah dulu kita baca. Yughras itu artinya ditanami. Yughrasu fiha itu di dalamnya, di dalam kebun maksudnya. Katsirun banyak. Jadi secara terjemahnya adalah di dalam kebun banyak ditanami. Di dalam kebun banyak ditanami minal asjaril mutanawwi'ati, sebagian ditanami dari pohon yang bermacam-macam. Dari pohon yang bermacam-macam. Wal azharil mulawwanati. Lanjutannya wal azharil mulawwanati, dan bunga yang berwarna.
dan bunga yang berwarna. Kemudian baris yang ketiga, al-hadiqatu jamilatun. Artinya al-hadiqah kebun, sama dengan yang di atas. Al-hadiqatu kebun itu, ya, artinya al-hadiqatu kebun itu jamilatun indah. Jadi secara terjemahnya kebun itu indah. Kalimat pertanyaan, hal indaka hadiqatun. Hal indaka hadiqatun. Hal itu cukup kata pertama hal, yang kedua inda, yang keempat ka, yang kelima suku kata yang kelima hadiqah. Nah, kita artikan hal itu apakah? Itu suatu pertanyaan. Hal apakah indaka? Apakah kamu mempunyai? Apakah kamu mempunyai hadiqatun kebun? Apakah kamu mempunyai kebun? Ya, tanda tanya. Nah, itu sekarang kita memasuki, yaitu materi ajar kita adalah tentang hiwarun fil hadiqah, yaitu dialog atau tanya jawab atau percakapan di dalam kebun. Nah, coba buka halaman 3. Hiwarun fil hadiqah, itu materinya, ya, materi ajarnya adalah hiwarun fil hadiqah, artinya dialog di dalam kebun. Perlu diketahui anak-anak sekalian, dalam percakapan itu biasanya dilaksanakan 2 orang dengan lawan bicara atau 3 orang. Yang namanya percakapan itu pasti ada pasangannya, ya. Jadi begitu juga bahasa Arab, ya. Jadi setiap percakapan atau tanya jawab itu nanti dua lawan bicara atau berpasang-pasangan untuk bertanya dan menjawab. Itu di dalam paket kita, paket bahasa Arab MI Adabiyah ini adalah hiwar, ya. Ada lagi yaitu muhaddatsah. Itu sama artinya adalah dialog atau percakapan. Tapi kita supaya anak-anak sekalian mengerti, atau ini cukup dengan kata-kata hiwar yang singkat, yaitu artinya dialog, tanya jawab atau percakapan. Bahasa Arabnya singkat, tapi bahasa Indonesianya artinya banyak. Berarti bahasa Arab itu adalah bahasa kaya, ya, bahasa kaya, atau disebut juga bahasa internasional. Karena itu kata atau suku katanya cuma sedikit atau satu suku kata tapi artinya banyak. Nah, itu kelebihan bahasa Arab. Ya, kita lanjutkan. Fil hadiqah, dalam kebun. Jadi kita bercakap-cakap itu boleh di mana saja. Di sekolah, di kebun, atau di mana, ya.
silakan itu. Dalam Bapak memakai bahasa Arab. Kalau kita sudah mahir dalam bahasa Arab, di mana saja bisa. Nah, yang pertama atau baris pertama tentang hiwar ini itu diawali dengan ma'ajmala. Ya, saya bacakan dulu ya, bahasa Arabnya. Ma'ajmala hadhil hadiqah. Ma'ajmala hadhil hadiqah. Itu pertanyaan. Kemudian jawabannya na'am. Jawabannya na'am hadhihi hadiqatun jamilatun. Jawaban dari ma ajmala hadhil hadiqah, jawabnya na'am hadhil hadiqatun jamilah. Boleh kita baca ujung kalimatnya itu dimatikan ya. Yang semestinya dibacanya ma ajmala hadhil hadiqatu. Dalam percakapan atau dialog itu boleh dibaca singkat namanya. Ma ajmala hadhil hadiqah. Jadi tunya enggak dibaca. Ma ajmala hadhil hadiqah. Naam, hadhihi hadiqatun jamilah. Tidak, tunnya enggak dibaca, itu namanya dibaca singkat. Kalau dibaca tun, yang pertama tadi dibaca jamilatun. Apa tadi? Maaf. Ma ajmal hadil hadiqatu ya, dibaca hadiqatu itu namanya dibaca lengkap. Kalau dimatikan tunya itu tidak dibaca, itu namanya bacaan singkat. Ma ajmal hadil hadiqah. Bisa kira-kira deh dipahami bacaannya. Jangan salah baca nanti ya. Karena bahasa Arab ini kalau salah baca, tanda bacanya salah, itu sudah berubah artinya. Ya. Maka oleh karena itu hati-hati. Maka kalau yang belum lancar membaca atau melafalkan bahasa Arab ini harus ditulis dulu dengan bahasa Indonesia. Karena kalian baru kelas 4, kelas 5 ya, naik kelas 5. Ya, boleh ditulis dengan bahasa Indonesia. Supaya jangan sampai salah membacanya. Nanti setelah kita nanti bertemu atau bertatap muka nanti, nah nanti kita bisa langsung tanya jawab di depan kelas ya. Nah, jadi untuk sementara ini ya kita perlu tahu ya, atau mencari tahu supaya jangan sampai salah mengartikan atau membacanya. Jadi tadi yang kedua sudah na'am hadiqatun jamilah. Itu baris kedua atau jawaban yang pertama. Kemudian baris yang ketiga unzur. Unzur hadihi azharun baydha'u. Bapak ulang lagi ya supaya jelas. Unzur, matikan rohnya. Unzur hadihi azharun baydha'u. Bisa dipahami? Kalau kurang jelas ya. Bapak ulangi sekali lagi. Unzur hadihi azharun baydha'u. Itu baris yang ketiga. Jawabannya atau baris yang keempat wahunaka. Wahunaka azharun hamra'u. Wahunaka azharun hamra'u. Sudah ya?
Kita lanjutkan. Baris yang kelima atau pertanyaan yang ketiga. Hadhil azharu. Hadhil azharu. Mukhtalifatul alwani. Mukhtalifatul alwani. Hadhil azharu mukhtalifatul alwani. Udah jelas ya? Kalau sudah jelas, kita lanjutkan baris berikutnya. Haqqan. Itu ada dua tanda baca ya, bukan haqqo dibacanya, tapi haqqan. Innaha hadiqatun jamilah. Haqqan innaha hadiqatun jamilah. Itu baris yang kelima ya. Ya, kalau sudah jelas kita lanjutkan, yaitu yang keenam atau baris keenam, yaitu jawaban yang ketiga. Nanti ini dibaca yang terakhir ini adalah bersama-sama nanti. Ya, tadi tanya jawab 3 kali, bertanya 3 kali, menjawab 3 kali. Jadi ini tanya jawab. Kemudian yang terakhir, kalimat terakhir ini adalah nanti dibacanya bersama-sama. Kalau kita 2 orang ya, 2 orang tanya jawab. Jadi yang terakhir atau yang baris ke-7 ya, baris ke-7 ini adalah kita baca dulu dari ala kulli halin. Dibacanya ala kulli halin. Aku ulang lagi, ala kulli halin nashkurullaha ala. Ini tadi yang pertama ala, sekarang ala yang kedua. Masih baris, 1 baris ya, atau baris ke-7. Ala hadhihi kulliha. Ala hadhihi kulliha. Ala hadhihi kulliha. Nah ini baris yang ke-7 ya. Sudah selesai, kita akan mencoba supaya tahu kalimat-kalimat dalam hiwar ini atau tanya jawab ini. Tadi yang pertama saya beritahu bahwa ma biasanya ma itu diterjemahkan yaitu apa, tapi di kalimat di sini artinya alangkah. Nah, kita akan terjemahkan supaya tahu artinya satu persatu. Karena banyak orang membaca bahasa Arab tapi tidak tahu arti. Nah, karena ini kalau kita atau tanya jawab ya, dialog itu wajib kita tahu artinya. Setiap ada pertanyaan itu kalau kita tidak tahu arti tidak bisa menjawab. Oleh karena itu kita harus tahu arti dari pertanyaan tersebut.
atau tanya jawab tersebut. Nah, ma ajmala hadhil hadiqah ya. Ini yang dipakai dalam kalimat hiwar itu dalam pedoman ya. Dalam pedoman bahasa Arab itu bahwa di sini ada kata-kata yang perlu diketahui di dalam hiwar ya. Pertama yaitu berteman ma ajmala hadhil hadiqah, di sini ada kata-kata hadhihi. Jadi hadhihi ini artinya ini. Nah, ini adalah disebut kata tunjuk. Nah, dalam bahasa Arab itu kata tunjuk ismul isyarah. Tapi hadhi ini menunjuk kata tunjuk untuk perempuan. Itu dalam kata bahasa ya. Jadi hadhihi ini artinya ini. Kata tunjuk jarak dekat tapi untuk perempuan ya. Jadi ada kata tunjuk untuk laki-laki, kata tunjuk untuk perempuan, kata tunjuk jarak jauh untuk laki-laki, ada lagi kata tunjuk jarak jauh untuk perempuan. Nah, di sini memakai kata hadhihi. Kalau ini berarti ada di depan kita, dekat jaraknya antara kita dengan apa yang ada di depan kita. Nah, pakai hadhi. Kalau laki-laki, kata tunjuk laki-laki pakai hada. Maka di sini hadiqatun itu bukan hadiqu. Hadiqu tak ada tak marbuto ya. Jadi di situ harus hadiqah. Karena di hadi sebelum kata hadiqatu ada hadi. Ya. Berarti kata tunjuk untuk perempuan. Kemudian baris kedua adalah di situ memakai hadi juga. Ya, karena hadiqatun jamilatun kan yang suku kata yang ketiga keempat itu pakai tun. Nah, itu namanya kata marbuto ya. Tak marbuto. Tak ini ada dua macam ya. Nah, ini memang tidak ada di dalam paket ini ya, tidak ada namanya tak marbuto, tidak ada. Tapi kita kasih tahu supaya kalian tidak keliru untuk membacanya. Ada tak itu ada dua. Tak yang berbentuk bulat itu namanya tak marbuto. Kemudian tak yang kedua namanya tak tanis. Tak tanis itu bentuknya panjang. Ya, nanti itu akan tak tanis ya. Yang dibacanya biasanya kalau kita baca misalkan wadoa ada tanya. Itu wadoat. Itu dibaca itu contoh ya, contoh kata-kata lain. Tapi di sini tidak ada, belum ada kata-kata itu. Jadi wadoat. Tapi kalau kata marbuto, tak marbuto maaf, itu yang tadi. Hadiqatun jamilatun, tapi ya itu namanya tak marbuto. Nah, kemudian kalimat yang ketiga hadhihi azharun kan undur. Nah, kata-kata undur. Undur artinya apa tadi? Lihatlah ya. Lihatlah artinya. Nah, kita belum terjemahkan ini secara garis besar dulu. Unzur itu artinya lihatlah. Itu kalau ada unzur, ada unzuri. Kalau unzur itu adalah perintah melihat untuk laki-laki. Tapi kalau unzuri itu melihat perintah melihat untuk perempuan. Beda ya, ada iya, ada huruf iya di belakang unzur tadi. Tapi dibacanya bukan unzur, unzuri. Yang dimatikan ianya. Kalau kata untuk laki-laki itu undur, yang dimatikan huruf ro. Nah, itu kata perintah. Jadi ini kita belum sampai ke sana pelajaran ini ya, tapi kita harus tahu ya. Kemudian berikutnya adalah
hunaka wa hunaka, yaitu baris yang keempat itu. Nah, coba lihat kembali baris keempat, wa hunaka. Wa hunaka itu artinya di sana. Itu lawan kata dari huna, ya. Huna. Kalau huna di sini artinya huna, tapi hunaka itu artinya di sana. Nah, jadi harus tahu huna sini, kalau huna ke sana. Wa hunaka azharun hamra'u, dan di sana ada azhar, ada bunga, ya. Nah itu ya. Kemudian kalimat berikutnya adalah hadil azharu. Nah sama dengan yang baris pertama, yang kedua memakai kata tunjuk hadihi. Hadihi artinya sama, ini. Kemudian yang terakhir, bukannya terakhir, baris yang ketujuh itu dibaca ala kulli halin nashkurullah. Ala kulli halin nashkurullah. Nashkuru di sana ada nashkuru, ada na sebelum, ya. Nashkuru itu, ya, itu ada na. Nah di situ ada domir, ya. Kalau menurut grammar bahasa Arab itu ada domir, ada na. Jadi na itu menunjukkan kami, ya. Ada yang menunjukkan saya, kami, ya, kamu, dan lain sebagainya. Nah itu kita perlu tahu. Jadi kalau diawali dengan na, itu kalimatnya itu harus kami. Berarti kami itu orang banyak, ya. Kita. Jadi nashkurullah. Ala yang kedua ala hadhi sama dengan yang tadi. Jadi hadhi itu adalah kata tunjuk pertama. Kata tunjuk jarak dekat untuk perempuan, kuliah. Nah itu ya, sekilas tentang grammar, ya, atau tata bahasa dalam bahasa Arab yang sudah diketahui oleh kalian. Sekarang kita akan mencoba untuk menerjemahkan, mengartikan, ya. Tadi secara letter atau secara harfiah sudah tahu artinya. Nah sekarang kita mengartikan secara terjemahan, ya. Nah yang pertama kita awali tadi hiwarun fil hadiqah, dialog di dalam kebun. Itu artinya hiwarun, dialog, boleh diartikan tanya jawab, boleh juga diartikan percakapan. Kemudian fil hadiqah itu di dalam kebun. Udah ya ditulis ya. Sekarang kita coba terjemahkan, yaitu baris pertama. Ma ajmala hadhil hadiqah. Artinya alangkah indahnya, alangkah indahnya kebun ini. Alangkah indahnya kebun ini. Itu arti yang pertama, ya, atau pertanyaan pertama. Kemudian jawabannya adalah na'am hadhihi hadiqatun jamilah. Na'am hadhihi hadiqatun jamilah. Artinya ya, ini kebun yang indah. Ini kebun yang indah. Itu jawaban pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bacaannya adalah unzur hadhihi azharun bayda'u. Unzur hadhihi
azharun baydha'u. Coba kita artikan. Unzur, lihatlah. Ini bunga putih. Lihatlah, ini bunga putih. Sekarang kalau sudah, kita lanjutkan baris yang keempat, yaitu jawaban pertanyaan yang kedua. Wa hunaka dan di sana azharun hamra'u, dan di sana ada bunga merah. Ulangi lagi, dan di sana ada bunga yang merah. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, Bapak lanjutkan, yaitu baris berikutnya, yaitu baris yang kelima. Pertanyaan yang ketiga, hadhil azharu muqtalifatul alwani. Hadhil azharu muqtalifatul alwani. Kita terjemahkan, ini bunga yang berbeda warnanya, Ini bunga yang berbeda warnanya. Jadi bunga yang ada di kebun itu, ya, ada yang putih dan ada yang merah. Yang tadi sudah dibacakan, yang baris pertama, baris kedua, ya. Baris ketiga itu bahwa ada bunga yang putih, kemudian ada yang bunga yang merah. Jadi di dalam kebun itu bermacam-macam bunga, bermacam-macam bunga, terutama yang sudah disebutkan adalah bunga putih dan merah. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan, kita terjemahkan, yaitu baris berikutnya adalah baris yang keenam, yaitu jawaban pertanyaan yang ketiga. Yang Bapak bacakan dulu, yaitu haqqan. Haqqan innaha hadiqatun jamilah. Haqqan innaha hadiqatun jamilah. Arti secara terjemahnya, haqqun itu artinya tentu. Atau benar. Ya, kita artikan yang ini saja ya. Tentu bahwasanya. Boleh diartikan bahwasanya atau sesungguhnya. Silakan. Jadi bahwasanya saja. Jadi tentu bahwasanya kebun itu indah. Bahwasanya kebun itu indah.
Sekali lagi Pak ulangi supaya jelas dan tidak ada yang ragu-ragu ya. Hakon artinya tentu, hakon indah, tentu bahwasanya kebun itu indah. Ada yang bertanya, anak-anak ada yang bertanya, kok jamilah itu dikatakan apa diartikan indah? Iya, karena sesuai dengan kalimatnya ya. Karena kalimat di situ bunga. Kalau bunga berarti indah, bukan bagus. Tapi kalau manusia ya, orang itu jamilah itu diartikan cantik atau jamil, itu bahasa apa untuk laki-lakinya jamil ya. Kalau laki-laki jamil itu artinya bagus. Tapi kalau jamilah itu cantik, itu karena perempuan. Nah, tapi ini karena yang dalam situasi percakapan itu diartikan indah ya. Nah, jadi artinya jamilah apa indah, tentu bahwa sesungguhnya kebun itu indah. Nah, kemudian baris ke-7 ya, baris ke-7 itu nanti kita dari percakapan itu kita dibaca bersama-sama. Kalau percakapannya 2 orang dibaca sama-sama. Kalau percakapannya orang 3 berarti juga dibacakan sama-sama. Itu ala kulli halin, ala kulli halin nashkurullaha ala hadhihi kulliha. Sudah? Ala kulli halin nashkurullaha ala hadhihi kulliha. Baik, kita coba diartikan secara terjemahnya. Atas tiap-tiap keadaan, atas tiap-tiap keadaan, nashkurullaha, kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nashkurullah. Lanjutannya ala kulli hadhihi, ala hadhihi kulliha, atas semua ini, atas semua ini. Nah, ini nanti kita mencoba ya untuk membacakan atau munaqashah atau hiwar ya, atau muhadatsah, percakapan itu nanti kita latihan ya, yaitu berkelompok atau 2 orang ke depan. Itu biasanya kalau kita sudah tatap muka nantinya itu harus ada lawan bicara. Kalau kita tanya jawab 1 orang itu namanya bukan tanya jawab. Maka oleh karena itu nanti kita coba nanti setelah kita kembali tatap muka di sekolah, kita akan mencoba untuk percakapan ya, 2 orang, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Jadi ke depan. Sebelum ke depan itu mesti harus anak-anak sekalian harus dihafal, dibaca dulu, berulang-ulang dibaca ya. Sudah paham, sudah lancar, kemudian sudah hafal ya. Hafal ya, artinya hafal ini bukan sekedar hafal di luar kepala ya. Walaupun kita ngomong bahasa Arab, walaupun ada orang lewat dari mana ini, tetap kita hafal, namanya itu sudah di luar kepala. Tapi kalau kita cuma hafal tapi ada orang lewat lupa, itu namanya belum hafal ya, belum lancar hafalannya.
Nah, oleh karena itu kalau kita menghafal bahasa Arab harus berulang-ulang, sama seperti kita membaca Al-Quran itu kan kita harus berulang-ulang ya. Ulang sekali masih salah, kita ulangi 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya sampai itu di luar kepala ya. Jadi kita bilang mengkarrar ya, berulang-ulang. Jadi kalau kita malas untuk menghafal, malas untuk membacanya, jangan harap kita pandai bahasa Arab. Oleh karena itu kita harus belajar dari sekarang. Walaupun kita di rumah ya, tidak masalah, di rumah kita sama saja. Yang penting kita belajar ya, karena tidak ada lagi pekerjaannya anak-anak sekalian kecuali belajar. Nah ini kita ya baru pertemuan kali ini ya, kita siapa nanti yang sudah siap untuk menghafal, siap untuk maju. Nah ini berarti anak ini mau pintar ya, mau pandai bahasa Arab. Nanti kelihatan kalau sudah nanti tatap muka kelihatan mana yang sudah hafal di rumah, mana yang sudah dihafali, mana yang belum. Nah, kelihatan nanti ya, satu persatu. Kelas 5 1 sampai 5. Nah, oleh karena dari sekarang kita hafali ya, mumpung masih kita baru pertemuan pertama. Semoga nanti anak-anak kalau sudah hafal, Pak siap saya hafal ke depan. Nah, itu berarti ini anak ini benar-benar ya, ingin merubah ya, supaya pandai dalam bahasa Arab. Banyak anak-anak sekalian, anak-anak alumni adabiah nih yang pandai bahasa Arab sampai lomba di luar negeri, sampai menang, sampai mendapat piala, mendapat uang dan sebagainya. Juga tidak Pak sebutkan banyak, padahal bukan orang Arab, orang biasa seperti kita ya, tapi karena dia besar hati, optimis untuk belajar bahasa Arab, sehingga dia dengan orang luar negeri tidak mundur, maju. Bahkan banyak anak-anak dari adabiah kuliah di Kairo, di Mesir. Coba bayangkan anak di sana, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada siapa-siapa kecuali dengan teman-teman di sana, sampai dia berhasil ya, menimba ilmu dari Kairo tersebut. Wah, di Kairo itu adalah universitas internasional yang sudah begitu banyak mengeluarkan alumni, sudah ribuan, barangkali sudah ya ribuan, ratusan ribu bahkan. Hebat. Nah, itu kalau kita optimis. Jangan malas, aku bukan bahasa Arab, ibu saya nggak bisa, bapak saya nggak bisa bahasa Arab. Jangan, kita walaupun orang tua tidak bisa, kita yang harus bisa. Nah itu sebagai masukan ya dari bapak, supaya kamu tetap belajar, jangan sampai malas untuk belajar. Nah jadi kembali bahwa percakapan ini kita bukan sampai di sini saja. Nah kita sudah tatap muka, kita akan coba anak-anak yang sudah belajar. Nah, oleh karena itu anak-anak barangkali yang terakhir ya, nanti ini pertemuan pertama, nanti ada tugas ya, ada tugas ini. Yang pertama kehadiran anak-anak itu dinilai seluruh 51 sampai 55 itu hadirannya tetap dinilai. Nah nanti di absen itu yang sudah ada contengan itu berarti itu siap belajar, sudah belajar. Kemudian nanti ada lagi setiap bulan ya,
sesuai dengan jadwal itu ada ulangan, ada tugas ya, ada tugas, kemudian ada ulangan. Nah ulangan itu nanti dikumpul ya, dikumpul di sekolah. Siapa yang mengumpulkan? Bukan anak-anak tapi wali siswanya ya, orang tuanya yang datang ke sekolah. Nah seperti bahasa Arab, Bapak ini bahasa Arab, nanti dikumpul 5 lokal atau 5 kelas itu dikumpul di kelas Bapak sana, kelas 51 nanti, supaya nanti dinilai, supaya mendapat nilai. Nah itu jadi barangkali itu sebagai masukan ya, sebagai masukan bahwa jangan sampai lalai, lupa untuk mengerjakan tugas dan ulangan itu. Jadi maka perhatikan ya, sekali lagi supaya siap untuk melaksanakan ini. Kalau kamu tidak mengumpul PR, tidak mengumpul tugas, tidak ada nilai, kosong, rugi kamu ya, rugi kan ya. Barangkali itu saja, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini kepada anak-anak sekalian ya, walaupun sebentar, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat kelak. Itulah sekali lagi, apabila penjelasan Bapak ini ada kekurangan di sana sini, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah. Bapak mohon ampun. Barangkali inilah yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.